Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. sesuai tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen dan Pak Aris bahwa pada hari ini akan diluncurkan atau disosialisasikan 3 program Bapak Ibu. Nah, untuk yang pertama izinkan saya akan memaparkan program Resona Saintek atau kampanye untuk sains dan teknologi. Baik, oke. Terima kasih. Nah, ini adalah program pertama dari Semesta, dari Dirjen Minat Saintek, yang kita sebut dengan kampanye tematik sains dan teknologi, atau yang kita kenal dengan Resona Saintek. Bukan Rexona Roll-On ya Bapak Ibu. Resona Saintek. Temanya adalah menyuarakan riset, mendekatkan sains kepada masyarakat. Oke, kolaborasi kampus untuk komunikasi sains yang lebih bermakna. Silakan dilanjutkan. Next. Nah, Ditjen Minat Saintek sudah melakukan riset bekerja sama dengan LSI pada tahun 2025 dengan 1.203 responden. Menarik ya Bapak Ibu, tapi juga memang ini sudah jadi fenomena ya, sudah jadi fenomena kita semua bahwa memang media sosial atau social media menjadi media utama bagi masyarakat kita untuk memperoleh informasi, sebenarnya informasi apapun, dan pada utamanya untuk informasi terkait dengan hasil riset, penemuan, inovasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Responden juga menjadikan sosial media atau media sosial sebagai sumber utama dalam memperoleh berbagai informasi saintek. Kalau kita lihat yang membaca jurnal ilmiah hanya 0,8% ya Bapak Ibu. Jangan-jangan memang dosen aja nih yang baca jurnal ilmiah. Oleh karena itu, program kami di sini di Resona Saintek kita arahkan kepada tools digital, terutama adalah sosial media. Nah, jadi sosial media ini mendominasi penyebaran informasi yang menunjukkan masyarakat sangat tergantung pada ekosistem digital, Bapak Ibu, karena informasinya lebih cepat, mudah diakses, dan dikemas secara menarik. Lanjut. Nah, tantangannya apa, Bapak Ibu? Tantangannya adalah bahwa masyarakat saat ini menyatakan bahwa hasil penelitian yang dipublikasikan mungkin oleh perguruan tinggi ataupun oleh Bapak Ibu dosen semuanya, Bapak Ibu peneliti, itu Nggak usah di merupakan luar aja, hasil Pak. yang sulit untuk dipahami, Bapak Ibu. Ya, 30,9% menyatakan masih sangat sulit untuk memahami hasil-hasil riset yang sudah dihasilkan. Makanya terkadang kita melakukan penelitian, memang kita utamanya kita mempublikasikan di jurnal ilmiah gitu ya Bapak Ibu ya. Namun masyarakat juga menerima, memahami apa sih yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi. Nah, sehingga tantangannya karena apa? Karena informasi saintek itu terkadang terlalu teknis, menggunakan bahasa-bahasa dewa ya Bapak Ibu ya, atau menggunakan rumus-rumus yang mungkin sulit untuk dipahami. Nah, oleh karena itu media sosial ini menjadi sumber utama informasi saintek, tapi kadang-kadang kontennya belum dikemas dengan menarik dan mudah dipahami. Yang kedua, kita lihat bahwa optimalisasi dari peran humas di perguruan tinggi, baik itu di perguruan tinggi atau di fakultas atau di unit LPPM-nya sendiri, masih cenderung berfokus pada publikasi institusi Bapak Ibu, belum memiliki peran strategi sebagai pengelola komunikasi sains ya. Dan yang ketiga, juga terkadang kita masih rasakan masih terbatasnya kolaborasi komunikasi sains yang tercipta antara humasnya sendiri, dosen,
mahasiswa, dan bahkan mungkin talenta-talenta kreatif kampus gitu ya. Oke, sabar Pak Musa, nanti akan dijelaskan. Lanjut. Nah, jadi tujuan dari program pertama ini, yaitu Resona Saintex, tujuan umumnya adalah mendorong terbentuknya ekosistem komunikasi sains. Di mana? Di perguruan tinggi dulu, Bapak Ibu. Ya, jika ekosistemnya terbentuk, sinerginya di masyarakat kampus itu terbentuk, terutama dari dosen, peneliti, kita kan sebagai peneliti, sebagai inventor gitu ya, dan juga sebenarnya sebagai komunikator dari sains dan teknologi serta dengan corong-corong komunikasi, yaitu para tenaga-tenaga humas di perguruan tinggi kita masing-masing. Jadi jika ekosistem itu terbentuk, mudah-mudahan perguruan tinggi juga bisa menyampaikan informasi saintek dengan lebih mudah dipahami dan dimengerti pada masyarakat luas. Jadi tujuan khususnya menguatkan kapasitas unit humas perguruan tinggi, lalu juga mendorong dosen sebagai komunikator sains gitu ya. Mungkin nanti akan tercipta talent-talent gitu ya, atau tercipta vlogger-vlogger ataupun misalnya konten creator dari Bapak Ibu semuanya yang memberikan informasi-informasi saintek yang bermanfaat untuk masyarakat. Sehingga nanti akan terbangun kolaborasi yang sinergis, baik itu di lingkungan kampus ya Bapak Ibu, antara dosen, mahasiswa, dan juga komunikator di kampus. Seperti itu. Lanjut. Ya, nah, jadi sasaran utamanya siapa nih Bapak Ibu? Nah, sasaran utamanya ini seluruh perguruan tinggi negeri ya dan swasta, nah, di bawah Kemdikti Saintek ya. Nah, kriterianya yang pertama dia punya unit humas perguruan tingginya dan juga telah terakreditasi BAN-PT. Target utamanya gitu ya, target utamanya adalah unit humasnya Bapak Ibu, unit humas di perguruan tinggi tersebut. Boleh namanya apa? Direktorat, boleh namanya apa, biasanya unit kerja, boleh namanya apapun itu, yang penting adalah memiliki peran dan tugas sebagai komunikator untuk mempublikasikan ataupun menyebarluaskan informasi-informasi saintek di perguruan tinggi masing-masing. Nah, nanti sebagai humas yang nanti akan apa namanya memberikan proposal, menawarkan proposal ini, dia juga wajib berkolaborasi dengan siapa? Berkolaborasi dengan sivitas akademika, yaitu para dosen semuanya ya. Karena hasil riset, hasil inovasi adanya di dosen-dosen Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dan juga dengan mitra lain misalnya media gitu ya. Misalnya dengan komunitas, misal boleh seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini program ataupun ruang lingkup kegiatan yang ada di program Resona, Bapak Ibu. Ada 4 ruang lingkup kegiatannya. Yang pertama adalah koordinasi dan persiapan. Jadi bagaimana berkolaborasi antar lintas fakultas misalnya, atau prodi, atau jurusan, atau antara LPPM gitu ya. Antara LPPM dengan dosen-dosen, dengan unit humasnya, boleh silahkan berkoordinasi dan mempersiapkan. Nah, untuk yang kedua, ini yang penting nih, menyusun strategi dan mengembangkan konten. Bapak Ibu silakan pilih tematik hasil riset yang mungkin menjadi unggulan perguruan tinggi Bapak Ibu masing-masing gitu ya. Terserah bisa misalnya terkait dengan inovasi pangan, terkait dengan apa hasil riset di bidang sosial humaniora, di bidang seni, boleh apapun itu yang terkait dengan sains dan teknologi. Jadi nanti Humasnya akan menyusun strategi dan mengembangkan konten-konten yang kreatif gitu ya, dengan indikatornya tersusunnya dokumen dari strategi komunikasi pelaksanaan program Resona ini. Nah, yang ketiga pastinya setelah disusun rencananya dilakukan dong ya, diimplementasikan, dibuat, diproduksi, dan dipublikasikan konten-kontennya. Nah,
pada tahun ini program Resona Saintek ini kita fokus pada media digital Bapak Ibu. Jadi bagaimana memproduksi misalnya memproduksi video-video TikTok gitu ya. Lalu juga mempublikasikannya di TikTok atau memproduksi infografis untuk Instagram atau untuk Reels apapun itu atau misalnya video di YouTube, podcast tidak masalah. Jadi bentuknya adalah bentuk-bentuk konten digital yang nantinya dipublikasikan di media digital, Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya setelah dilakukan, diproduksi dan dipublikasikan pastinya dilaporkan ya Bapak Ibu hasil dari kegiatannya itu semua beserta dengan capaian-capaiannya. Baik, lanjut Mas. Oke. Nah, jadi kriteria pengusulnya, nah ini tadi ya, yang kriteria pengusulnya adalah perguruan tinggi pastinya ya Bapak Ibu. Nah, perguruan tinggi ini siapa nanti yang mengusulkan? Yang mengusulkan adalah unit humas. Ya, nah humasnya humas yang mana katanya gitu? Boleh yang mana aja ya? Boleh itu humas perguruan tingginya, boleh itu humas fakultasnya, boleh itu humas misalnya yang punya LPPM ada unit humasnya, boleh ya Bapak Ibu. Jadi unit humasnya yang menandatangan boleh dosen, boleh tendik. Biasanya kan misalnya ada ketua humasnya adalah tendik, boleh Bapak Ibu. Namun harus dibuktikan dengan surat dari keterangan dari pimpinan gitu ya. Pimpinannya misalnya dari rektor atau dari wakil rektor atau direktur atau wakil direktur atau misalnya dari dekan juga tidak masalah ataupun dari direktur LPPM juga tidak apa-apa gitu ya. Nah, anggota tim pelaksananya itu selain humas juga harus ada dosen dan peneliti gitu ya, karena dosen dan peneliti inilah yang menjadi eh, apa ya istilahnya corong komunikatornya nih Bapak Ibu gitu ya, karena hasil-hasil risetnya ini dari dosen dan peneliti. Nah, namun untuk satu perguruan tinggi hanya diperbolehkan satu proposal ya Bapak Ibu supaya nanti bisa inklusif, bisa bareng-bareng banyak gitu ya, banyak perguruan tinggi yang memperoleh. Jadi boleh unit humasnya di perguruan tinggi gitu ya, boleh di fakultas, boleh di LPPM misalnya boleh, tapi satu perguruan tinggi, satu proposal. Begitu ya Bapak Ibu. Oke, lanjut Mas. Nah, ini alurnya Bapak Ibu beserta lini masanya. Oke, tahapan pertama sekarang sosialisasi ya dan pembukaan informasi. Lalu nanti yang berminat silahkan kami tunggu, silahkan buat akun gitu ya di program Minat Saintek kemdikti.saintek.go.id. Nah, berikutnya Bapak Ibu bisa mengisi expression of interest dulu nih gitu. Minatnya apa gitu ya. Seperti apa yang hendak kira-kira yang hendak dilakukan di program Resona ini. Nah, kemudian baru nanti tim reviewer akan menilai EOI-nya gitu ya. Lalu ada pengumuman lolos EOI. Nah, nanti yang sudah lolos EOI baru buat proposal detailnya Bapak Ibu. Jadi nggak harus bikin proposal detail dulu ya gitu ya. Nah, baru bikin proposal detail, setelah itu diseleksi proposalnya dan diumumkan penerima programnya. Nah, kira-kira nanti untuk EOI-nya itu di pekan 4, satu mulai sekarang ya, mulai hari ini ya, mulai hari ini hingga pekan keempat bulan Mei 2026. Jadi selama bulan Mei ini kita buka gitu ya untuk buat akun dan pengisian EOI-nya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami ya. Jadi buat akun, mengisi EOI dulu di apa di laman gitu ya, mengisi EOI dulu baru nanti kami tim reviewer nanti akan menilai EOI-nya, baru setelah itu Bapak Ibu yang lolos EOI membuat proposal detailnya. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu EOI-nya. Enggak.
sulit kok ya. Jadi terdiri dari identitas pastinya dong, identitas pengusul, nama, bla 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 gitu ya. Bapak Ibu nanti akan ada tim teknis yang akan memberi apa namanya, memberikan presentasi juga, paparan juga. Lalu yang paling penting adalah yang B, yaitu rencana pelaksanaan konten. Apa sih kira-kira tematik seperti apa, topik apa yang hendak apa namanya yang hendak dibuat gitu ya. Lalu kira-kira nanti rencananya kontennya akan kira-kira seperti apa. Lalu setelah itu nanti produksinya kira-kira seperti apa dan juga pasti dipublikasikannya di mana. Jadi hanya maksimal 400 kata, silakan concise, menyeluruh namun juga jelas. Gitu ya Bapak Ibu, jelas kira-kira rencananya apa gitu ya. Terus yang kedua, yang bagian C adalah narasi yang berisi portofolio pengusul gitu ya dalam kegiatan kehumasan atau pun kampanye. Misalnya unit humasnya pernah melakukan kampanye digital tentang apa gitu ya, tentang salah satu tentang topik saintek. Silahkan itu dibuat dalam bentuk narasi maksimal 300 kata. Seperti itu. Oke, lanjut. Ini EOI-nya, mudah ya Bapak Ibu. Nah, baru setelah itu yang lolos EOI baru buat proposal. Nah, ini kira-kira kriteria penilaian proposalnya Bapak Ibu. Ya, kita kesesuaian konten dengan riset unggulan perguruan tinggi. Nah, jadi temanya tuh yang betul-betul menjadi apa ya istilahnya fokus dari perguruan tinggi gitu ya. Lalu rencananya seperti apa? Lalu strategi ekosistem komunikasi sainsnya seperti apa? Jangan lupa capaian ukuran evaluasinya seperti apa dan juga nanti terkait dengan kualitas seperti ya kerapian, kejelasan proposal lah kira-kira seperti itu. Namun dari 1 sampai 5 nih Bapak Ibu nomor 2, 3, 4 itu yang bobotnya paling besar ya Bapak Ibu. Ya berarti memang yang terkait dengan substantif dari proposal penawaran untuk program Resona Saintek ini. Kira-kira seperti itu. Lanjut. Ya, nah Bapak Ibu, supaya supaya program Resona Saintek ini bisa dimanfaatkan oleh banyak perguruan tinggi gitu ya, dan supaya nanti banyak sekali informasi-informasi di sosial media kita yang bermanfaat, betul kan Bapak Ibu ya? Jadi jangan yang hoax-hoax gitu ya, ataupun konten-konten yang tidak mendidik gitu ya. Nah kita punya kewajiban sebagai dosen gitu ya, sebagai peneliti perguruan tinggi untuk juga turut memberikan informasi yang benar, memberikan informasi yang jelas gitu ya, dan juga ya setidaknya mendidik gitu ya, Pak, mendidik masyarakat gitu dengan konten-konten yang bermanfaat, informasi yang baik. Nah, oleh karena itu totalnya nanti setiap perguruan tinggi yang lolos akan peroleh 85 juta. Nah, tadi saya sudah katakan toolsnya hanya digital ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu yang non-digital seperti itu. Kemudian juga double funding tidak diperbolehkan, alokasi pendanaannya untuk kegiatan utamanya 80% ya Bapak Ibu minimal, dan kegiatan pendukungnya 20% gitu. Oke, baik, dilanjutkan. Sepertinya sudah gitu ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Ibu Riveli untuk paparan program Resona Saintek. Kita akan buka sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang ingin bertanya boleh raise hand. Kita punya banyak waktu untuk tanya jawab ya sebelum istirahat. Silakan Bapak Ibu diaktifkan fitur raise hand-nya. Oke. Penanya pertama, boleh silakan Bapak Rizky Yulion Putra. Silakan Bapak. Oke, terima kasih Bu Rahel ya. Sangat menarik sekali topiknya Bu. Topik semesta ini. Perkenalkan, saya Rizky Yulion Putra dari Pastika Sarapan Ibu Jambi. Kebetulan apa yang telah kita bahas dari tadi ya Bu ya, kami sudah membuatnya di Pastika Sarapan Ibu Jambi. Dan kami tidak menyangka ada program kayak gini ya Bu Rivelia. Dan saya sangat takjub dari awal tadi ya. Ternyata
ada program media sosial kayak gini. Padahal program-program kayak gini inisiatif dari kampus sendiri yang digunakan untuk satu media promosi kampus, habis itu konten-konten seperti halnya media inspirasi untuk anak-anak berkarir lebih tinggi gitu ya Bu ya. Dan sesekali kami menyelipkan agenda-agenda riset kami di dalam situ. Sungguh tak menyangka kami bakal ada program kayak gini. Dan unit media sosial kami itu bukan, kalau nggak salah itu bukan dari unit humas kali ya Bu. Ya mungkin kami perlu revisi nanti kalau untuk pengajuan kontes semesta ini nanti Bu ya. Ya yang kami tanyakan ini Bu, ini kan program kayak gini kan sudah mulai berjalan ya Bu ya di Stikes Penipu Jambi. Terkait dengan double funding tadi ya Bu ya. Kami kan juga mendapatkan pembiayaan dari Stikes Penipu Jambi untuk pengadaan misalnya beli lampu, beli alat, beli kamera dan segala macamnya Ibu ya. Apakah hal tersebut itu termasuk dalam uh, unit apa namanya double funding nggak tuh Bu? Atau bagaimana Ibu? Mohon dijawab Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak, langsung jawab ya Pak Ya, ya, Pak silakan Bu Rizky. ya. Terima kasih Ya banyak. Bu. Kalau gitu kami juga apresiasi nih untuk Stikes HI Jambi ya, bahwa Ya, juga sudah mencoba untuk melakukan diseminasi terkait riset dan inovasinya. Bapak, untuk program Resona ini, jadi nanti Bapak beserta tim humasnya gitu ya, Stikes HI Jambi ini mempropos tematiknya Pak untuk misalnya satu tematik hasil riset, misalnya di Stikes apa nih Pak? Misalnya terkait dengan inovasi kesehatan yang sudah pernah dihasilkan, misalnya gitu, ataupun layanan kesehatan yang pernah dibuat oleh Stikes Jambi, seperti itu. Jadi anggarannya bukan untuk beli kamera ya Pak ya, bukan ya, untuk lampu, iya, bukan iya. untuk investasi barang Pak. Jadi untuk program apa sosialisasi itu saja. Nah, jadi dan juga tidak boleh Bapak Ibu ya, tidak boleh bikin profil kampus ya, tidak boleh ya. Jadi ini untuk tematik riset dan inovasinya saja. Jadi boleh ambil satu topik riset yang memang sesuai dengan keunggulan perguruan tinggi Bapak Ibu semuanya. Mungkin cukup jelas ya Pak Rizky ya. Terima kasih banyak. Silakan. Baik, Lain. terima kasih. Begitu ya Pak Rizky ya. Berikutnya Oke, Pak terima kasih. Angga. Silakan Pak Angga. Baik Bu, langsung aja ya Bu ya. Ada dua pertanyaan Bu. Pertanyaan saya minta PowerPoint-nya. Yang kedua itu, apakah itu khusus untuk humas ya Bu ya? Itu aja, singkat aja biar mempersingkat waktu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak Angga. Jadi Humas ini sebagai pengelolanya ya Pak. Nah, pengelolanya tuh Humas nanti. Tapi pastinya kerjasama dengan Pak Angga sebagai dosen atau penelitinya. Seperti Baik, itu. Ya, jadi nanti yang mempropos Humasnya aja Pak, nggak apa-apa. Tapi di dalamnya nanti ada Pak Angganya gitu. Seperti itu Pak. Supaya apa? Supaya nanti kegiatan atau program ini sustain Pak gitu. Jadi kita juga berupaya untuk meningkatkan kapabilitas humas. Jadi kalau misalnya Resona ini udah berapa nggak ada orang ya dosen pastinya ini Pak? nanti humasnya akan memproduksi lagi, memproduksi lagi, memproduksi lagi. Seperti itu kira-kira Pak Angga. Terima kasih banyak. Baik Bu, sama minta Ba- PowerPoint-nya ya Bu ya. Iya, Oh ya, nanti Bapak kirim. nanti akan kami share setelah sesi ini ya Pak ya. Sosialisasi selesai kita akan di-share. Jadi mohon ditunggu saja. Kita akan share di Instagram, akun Instagram kami @semestasaintek. Silahkan di-follow dan dicek untuk materi yang akan kami share nanti. Baik, berikutnya Bapak Nofri Hasrianto, silakan Bapak. Ya, masih di mute Bapak, punten. Baik, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan, Bu. Pertama, mengenai ketua. Ketua itu apakah ketuanya dari Humas atau dari program studi yang sudah ada kerjasama dengan pemerintah? Seperti contoh, kami sudah ada kerjasama dengan pemerintah kelurahan ya di tingkat kelurahan untuk eh, edukasi sampah
pengelolaan sampah gitu, Bu. Nah, apakah ketuanya itu dari humasnya karena humasnya sendiri eh, tidak dilibatkan waktu itu, tapi karena ini Resona adalah yang terkait dengan humas, apakah harus humasnya sebagai ketua atau dosen yang sudah ada kerjasama dengan pemerintahan? Yang pertama. Terus juga keterlibatan dosen di sini, apakah sesuai dengan bidang ilmu atau bagaimana? Yang ketiga juga mengenai kerjasama dengan pemerintahan ini, apakah memang yang new teknologi yang terbaru atau memang yang sudah lazim dilakukan? Nah, mungkin itu dulu. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Ibu. Baik, terima kasih Pak Nofri. Langsung aja Mbak Rahel ya. Jadi yang pertama Pak, karena ini memang kegiatannya adalah kampanye gitu ya, kampanye biasanya sih Pak yang melakukan kampanye itu walaupun saat ini tuh lebih banyak dosen biasanya yang melakukan ataupun misalnya prodi ataupun fakultas gitu ya. Namun kami menginginkan memang nanti kampanye-kampanye publikasi sosialisasi itu secara sustain dilakukan oleh perguruan tinggi masing-masing. Oleh karena itu, untuk ketuanya kami harapkan dari humas, Pak. Boleh dari humas, biasanya fakultas tuh ada kan ya. Nah, tolong sekarang dilibatkan, Pak. Jadi humas fakultas nanti sebagai ketua, boleh dosen, boleh tendik, nggak masalah. Yang penting nanti dapat surat keterangan dari pimpinan bahwa yang bersangkutan adalah bertanggung jawab untuk melakukan peran-peran kehumasan. Kira-kira seperti itu. Nah, dosennya sebagai apa? Dosennya adalah sebenarnya intinya gitu ya Bapak Ibu, inti dari program ini. Karena dosen inilah yang nanti akan bekerja sama dengan humas, membuat kontennya, memproduksi, bahkan nanti juga turut untuk mempublikasikan Bapak Ibu gitu ya dari konten-konten yang sudah diproduksi itu. Nah, lalu apakah boleh sebidang ilmu atau enggak? Monggo. Kita tidak membatasi apakah harus Pak tadi itu siapa namanya? Pak Nofri Nofri, Bu. bidang ilmu Iya, ya, Bu. mohon maaf. Pak Nofri bidang Nggak apa-apa. ilmunya A gitu. Terus Heeh. misalnya menelitinya B ya itu sih kami tidak membatasi ya Pak Nofri ya. Itu mangga Iya. saja dipersilahkan. Yang penting adalah temanya saintek. Nah, sainteknya apakah perlu yang baru banget gitu ya ataukah yang sudah biasa dilakukan? Kami juga tidak membatasi. Yang penting adalah itu merupakan sesuatu yang menjadi keunggulan dari perguruan tinggi masing-masing. Jadi boleh terkait dengan apa tadi Pak, inovasi pengelolaan sampah. Bagus banget tuh Pak. Itu juga jadi salah satu tema yang unggulan ya gitu ya di Kemdikti ya, Iya. Kemdikti Saintek. Nah, itu boleh banget. Seperti itu Pak Baik. Nofri. Mudah-mudahan dipahami Baik. ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh satu lagi, Bu? Mumpung lagi Ya, kesempatan Bu. ini. Boleh, Boleh. Pak. Ini kan memang berarti tadi yang sebagai ketua adalah orang dari humas ya, Bu ya. Kan bisa Betul. seperti kata seperti ya, dari humasnya sebagai ketua, kami para dosen yang mensupport kegiatan-kegiatan yang sudah berlangsung mungkin atau mungkin apa namanya kegiatan ini bisa apakah nanti untuk misalnya seperti ini Bu, kita kan kerjasama dengan kelurahan, dengan kecamatan gitu Bu. Apakah sebagai mitra itu juga perannya cukup besar dalam kegiatan ini dan informasi Oh, ini misalnya gitu. oh, Artinya begini Bu, misalnya. artinya jadi dalam nanti mungkin dalam ada sesi wawancara, mungkin dalam Oh, bentuk boleh. Boleh, boleh. eh, informasi gitu. Atau apakah itu menjadi penilaian yang cukup tinggi gitu untuk kita lolos ini? Jadi, Kasih jadi Bu. kan tadi penilaian yang bobot tertinggi ya Pak Nofri dan Bapak Ibu semuanya Iya. adalah terkait dengan rencana, kontennya, topiknya gitu ya, dan Oh, konten. juga publikasi produksinya kira-kira akan seperti apa gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya Bapak Ibu misalnya melakukannya bekerja sama dengan kelurahan, dengan desa gitu ya, Bapak Ibu bisa bikin konten-konten yang menarik. Contoh misal, saya ini contoh aja ya Bapak Ibu ya.
Contoh misalnya testimoni gitu ya, hasilnya testimoni dari warga gitu ya terkait dengan program yang sudah dilakukan oleh perguruan tinggi Bapak Ibu, boleh banget gitu ya. Atau one day in my life gitu ya, one day in my life bersama periset dari sini gitu ya untuk bekerja bareng bersama masyarakat, boleh banget. Jadi intinya adalah juga boleh melibatkan mitra. Nah, mitranya itu boleh tadi boleh masyarakat, boleh komunitas, boleh mahasiswa. Jadi intinya adalah ekosistemnya terbentuk tuh. Kita ingin ekosistemnya terbentuk dulu di kampus gitu, sehingga nanti bisa memproduksi dan mempublikasikan konten-konten yang baik, kira-kira gitu ya, terkait dengan saintek. Itu Pak Terima Nofri, kasih, Bu. boleh silakan. Ya. Baik, terima kasih Bu Rifeli, Pak Nofri. Selanjutnya silakan Ibu Rizkiatul Maulidiah. Silakan Ibu, boleh di-unmute dulu. Masih di-mute? Oh ya, sudah. Iya, tadi Mas. Ya. Oke, terima kasih atas kesempatannya, Ibu. Saya Rizkiatul Maulidiah dari Universitas Islam Indonesia. Sebelumnya, mungkin saya hanya ada satu pertanyaan. Saya ingin menanyakan terkait, saya itu dari unit bukan humas, jadi direktorat lain dari Universitas Islam Indonesia. Jadi apakah ini bisa diajukan juga oleh direktorat lain? Karena kebetulan direktorat kami itu juga menangani saintek. Jadi ada unit tersendiri yang menangani saintek. Dan kami memiliki media sosial yang terkadang juga share terkait saintek. Apakah kami juga bisa mengajukan program ini sebagai unit maksudnya bukan humas kalau di perguruan tinggi? Mungkin itu saja pertanyaannya. Oke, Mbak Rizky langsung ya. Kalau misalnya di unitnya Mbak Rizky itu ada bagian gitu ya, ada bagian ataupun unit atau subunit gitu, subunit yang mengurusi publikasi informasi atau yang terkait dengan humas, itu boleh dipersilahkan. Jadi kami ingin jaminan atau komitmen dari program ini terlaksana, kira-kira seperti itu. Jadi kalau misalnya di unitnya Ibu ada yang mengurusi hal itu, dan itu bisa bisa ya asal ada surat keterangan ya Bapak Ibu ya, surat keterangan misalnya dari unit Ibu semacam direktorat kali gitu ya, semacam direktorat gitu, itu nanti ada SK atau surat keterangan, boleh SK atau surat keterangan yang menerangkan bahwa Bapak ini, Ibu ini gitu ya, ini berperan sebagai humas untuk unit ini. Nah, contoh di perguruan tinggi saya memang ada tuh Bu LPPM-nya gitu, Direktorat Saintek. Itu memang ada subunit yang melakukan peran sebagai humasnya gitu. Jadi itu boleh. Asalkan ada tadi surat keterangannya lah kira-kira. Jadi Dirjen Minat Saintek juga butuh komitmen dan kejelasan kira-kira siapa nanti yang akan melakukan. Kira-kira begitu Bu. Gitu ya Bu ya. Terima kasih ya. Ya, terima Baik. kasih. Terima kasih Ibu Rizkiatul. Selanjutnya silakan Ibu Leostin Riana. Ya, boleh di-unmute dulu Ibu Leostin. Bu ya. Ya. Nah, oke, sudah. Terima kasih. Saya sungguh berbahagia dan bangga dengan program ini. Di luar ekspektasi saya kalau muncul program baru yang sangat menarik, Pesona Saintek ini. Begini intinya, saya mau bertanya, di kami memang ada humas, baik di universitas ya. Cuman yang saya tanyakan, memang banyak dosen-dosen yang mendapatkan pendanaan penelitian, namun penelitian dosen ini satu dengan yang lain itu berbeda topiknya, gitu ya. Kebetulan saya mungkin satu-satunya di Universitas Dr. Sutomo
yang mempunyai penelitian sejak tahun 2015 sampai 2025, penelitian saya itu tentang batik. Dari mulai penelitian terapan, tentu luarannya adalah saya di sini adalah mesin-mesin. Jadi mesin pelorot malam, mesin peratusan aromaterapi, mesin pengepak pewarnaan, mesin motif batik otomatis, mesin peratusan aromaterapi. Ada 5 mesin yang terkait dengan batik. Sudah kami implementasikan di beberapa IKM di Situbondo, di Probolinggo, Mojokerto, Pamekasan, Bangkalan. Pertanyaan saya ini memang belum pernah mempublikasikan seperti programnya Resona ini. Apakah mesin-mesin saya ini nantinya bisa saya ajukan untuk dipromosikan? Ini kan tujuannya mempromosikan hasil-hasil riset ya, melalui humas. Ini pertanyaan saya dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Liosten. Ibu, Bapak, Ibu semuanya, ini program Resona ini sebenarnya udah yang tahun kedua loh. Nah, jadi tadi ke pertanyaan Ibu ya, tadi apakah boleh promosi? Boleh banget. Tapi saya akan panggil rekan saya, namanya Pak Yusrama, yang tahun kemarin itu dapat pendanaan untuk Resona juga. Halo Pak Yusrama, boleh say hi, Pak Yusrama. Mungkin bisa bantu jawab, kira-kira pengalamannya Pak Yusrama seperti apa? Ayo, mana nih Pak Yusramanya? Oh, belum dijawab katanya, ya udah. Jadi jawabannya boleh Bu. Nah, misalnya kalau di perguruan tinggi Bu itu bisa bisa berbeda-beda, bisa macam-macam ya Bu ya. Sebenarnya nggak masalah. Misalnya memang di humas nanti humas Dr. Sutomo ini menawarkan, kami menawarkan riset-riset hasil-hasil inovasi atau hasil riset terkait dengan teknologi terapan untuk budaya gitu ya Bu ya. Nah, nanti dari Ibu misalnya ada mesin-mesin mesin-mesin pewarnaan batik misalnya gitu. Pelorot Dari malam, temennya mesin apalagi terkait pewarnaan, betul. peratusan aromaterapi, motif batik Boleh. otomatis. Iya, jadi Nah. dari temen Ibu, dosen yang lain juga terkait apa? Boleh Ibu, jadi bervariasi pun tidak masalah. Tapi memang itu adalah, iya. Jadi nanti kontennya banyak, malah kita seneng tuh Bu. Kalau kontennya banyak kan berarti nanti kontennya akan bisa bervariasi untuk Humasnya Dr. Stomo. Jadi banyak nanti Bu konten-konten digitalnya. Jadi Bu nanti kerjasama sama Humasnya ya Bu. Inilah Bu, memang kami akui Bu, kita juga sebagai dosen karena kita tuh hanya terpaku. Oke, habis ini kita bikin publikasi ilmiah gitu kan ya Bu ya, artikel ilmiah. Yang penting udah keterima di Scopus gitu kan. Nanti luarannya udah terpenuhi. Padahal Bapak Ibu, kalau kita mau berdampak, Dikti Saintek berdampak, setidaknya kita memberitahukan juga kepada masyarakat. Apa nih hasilnya? Seperti itu. Gitu ya Bu ya? Lebih jelas ya Bu? Satu lagi Ibu, satu sedikit iya. aja. Nah, ini yang sudah terjadi. Mereka kan tahu mesin-mesin saya dari YouTube, karena kan kita wajib upload di YouTube ya mesin-mesin kita. Nah, yang sudah terjadi itu mesin pelorot malam itu orang langsung ini dari perguruan tinggi di Lampung minta saya, juga dari Situbondo minta mesin pelorot malam ini untuk program Kuasa Bangsa. Nah, itu hanya sebatas itu aja gitu loh. Tapi kalau dengan program Resona ini, pertanyaan saya, memungkinkah mereka ini kan batik ini masih tradisional sistemnya. Kalau saya kan sudah merubah dari tradisional jadi modern. Kalau mereka melihat ini dan mereka memesan mesin itu ke Unitomo, apakah ini diperbolehkan? Oke, Gitu. oke. Nanti saya ini ya, Pak Yusrama tolong bisa share pengalamannya Pak Yusrama. Boleh nggak? Dampaknya apa kemarin untuk tahun pertama kemarin Pak Yus? Udah belum? Iya penting itu Bu, kita Iya. Nggak bisa asli. Pak Yus namanya nggak bisa unmute katanya. Mikrofonnya ini. Oke.
Baik, Bapak Ibu, sebenarnya justru tadi yang seperti yang Bu Lestin bilang tadi, dampaknya itu seperti itu. Kalau semakin kita banyak mempublikasikan, nanti ada tawaran. Misalnya bekerja sama dengan industri, bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Itu adalah outputnya, dampaknya, seperti itu. Tapi yang kita Ya. inginkan di Resona ini adalah Mhm. kontennya, Bapak Ibu. Konten dan Iya, publikasinya. Supaya apa? Supaya bagus. Jadi bikin video YouTube-nya gitu ya, video YouTube tentang mesinnya, jadi bagus. Jadi tidak iya, asal-asal bikin videonya. Kira-kira gitu, Bu. Menarik, malah iya, justru iya, nanti iya, akan membuka kolaborasi dengan banyak partner, dengan banyak mitra. Gitu iya. ya, Bu ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu, semangat Alhamdulillah. saya. Baik, iya terima kasih. Oh Izin Pak Yusrama Prof. udah. Ya, jadi Iya. saya mau Ini dia siap, ini. siap, siap, Silakan, siap, Pak Yus. siap, Kasih Prof. Izin kasih Bapak pengalaman. Ibu semua, saya kira apa namanya ini kalau ya Alhamdulillah sih kalau dari pengalaman saya ya, dari berbagai macam hibah seperti mungkin tahun lalu ada Kadereka, kemudian ada Riku, kemudian ada Terapan dan sebagainya. Ya Resona ini suatu program yang agak menarik gitu, yang berbeda karena biasanya kita kan disuguhkan bagaimana kita mengemas teknologi sehingga outputnya adalah karya ilmiah, kemudian juga bisa paten dan sebagainya. Tapi kali ini adalah bagaimana kita mengemas menjadi suatu bentuk literasi komunikasi untuk masyarakat. Kalau pengalaman saya itu kami ada sekitar berempat atau berlima, di mana kami memiliki background yang berbeda-beda, tetapi kami ngambil satu topik visi yang sama, yaitu mengembangkan energi terbarukan. Jadi di situ ada saya sebagai apa namanya tim humas gitu di dalam proposalnya, kemudian beberapa peneliti lagi dengan topik yang berbeda, ada yang dari biodiesel, ada yang dari bioetanol, kemudian juga ada briket dan sebagainya macamnya. Ada yang bahkan pengolahan limbah baterai untuk menjadi solar cell, itu kami kemas kemudian menjadi suatu bentuk kampanye yang utuh yang bisa diusulkan secara bersama-sama dalam satu universitas. Jadi sebaiknya jika ada suatu ide-ide yang berbeda yang memang masing-masing sama kuatnya adalah pengembangan ilmu dan juga penguatan ilmu pengetahuan, itu diambil aja satu topik yang sama sehingga diusulkan secara bersama dengan melibatkan universitas, dalam hal ini adalah Humas. Karena jujur kalau kami kita kan hanya dari sisi apa namanya pengemasan, dari sisi dari pemenuhan konten-kontennya saja, tetapi bagaimana mengemas dan mendeliver itu Humas tuh punya pengalaman. Nah, hal yang menarik adalah kalau Bapak Ibu mungkin bisa berkunjung ke IG, mungkin saya coba share screen ya, izin screen aja. Di sini Bapak Ibu bisa terlihat hasil-hasil dari Resona tahun lalu. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk menjadi pemenang di Resona tahun lalu. Kalau Bapak Ibu di sini banyak ya. Ini kalau ini saya ya, saya coba jelaskan. Jadi dalam mengemas media sosial itu ada ilmunya, jadi nggak bisa langsung kita langsung to the point karena kalau ke diskusi kami dengan di Humas bahwasanya kami mengambil topik itu adalah Gen Z. Jadi bahasa-bahasanya, kemudian pemilihan kata-katanya, kemudian pengemasan dari media sosialnya itu sangat Gen Z sekali. Ini kami coba diskusikan dengan tim Humas. Dan kalau dosen saya kira dosen secara saya pribadi ya itu kan dari sains itu belum punya pengalaman ini. Tapi kalau Humas itu tahu cara-caranya gitu. Kemudian ini teman ada lagi dari topik-topik yang lain sebenarnya yang bisa Bapak Ibu jadikan contoh gitu ya untuk bagaimana mengemas media sosial sebagai cara literasi apa namanya saintek ke masyarakat. Kemudian program yang lain juga bisa ke podcast gitu ya. Ini contoh dari berbagai universitas ya, mulai dari unsur berdampak gitu kan dan teman-temannya lainnya itu mengemasnya ada podcastnya itu bisa juga Bapak Ibu. Di sini ada contoh ada podcast ya dengan tim ahli, misalkan nanti ada yang bekerja sama dengan industri atau dengan apa namanya Pemda, itu bisa juga diundang kemudian podcast secara bersama-sama untuk mengambil topik yang sangat strategis ya. Yang saya ambil itu karena kebetulan Untirta dalam hal ini univ saya itu
ambil visi misinya adalah smart health and green. Jadi sangat concern di bidang energi terbarukan. Jadi kami ambil topik seperti itu. Jadi sebenarnya yang saya ingin sampaikan harus melibatkan humas ya, karena nanti karena yang pertama kan humas yang punya media sosial yang sudah cukup banyak dan pengikutnya itu akan menjadi bagian dari perhitungan dari kami juga ya, Prof ya. Kemudian juga melibatkan univ-univ atau sorry juga melibatkan peneliti-peneliti yang bisa untuk konten konten kampanyenya. Mungkin itu Prof Ya, yang bisa saya sampaikan. terima kasih Oh banyak iya, Pak ya. Israma. Oh ya, tambahan nih Prof, tambahan. Jadi saya kira Ya, dari hasil kemasan kita di media sosial ini bisa digunakan sebagai strong point kita di penelitian atau di proposal berikutnya. Ya Alhamdulillah dari hasil ini ada banyak hibah yang saya dapatkan saat ini gitu. Karena saya saya butuh pengemasan saya untuk bisa deliver ke masyarakat, kemudian saya sampaikan di dalam proposal. Kami sudah melakukan upaya literasi ke masyarakat, itu menjadi poin penting juga. Jadi sebenarnya menarik sih program ini, Prof. Mungkin itu ya, Bu, terima kasih. Bapak Ibu semua. Baik, Terima terima kasih kasih. banyak Pak Yusrama, lebih jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana program ini juga melibatkan ekosistem yang di dalam kampus dan juga nanti dengan mitra-mitra. Oke, kita mau lanjut, Mbak Baik, Rahel? akan ada tambahan dari Pak Yogi Herdani. Silakan Pak Yogi. Oke. Pak Yogi bisa Oh, oke. Sedang tidak tersambung. Saya ke pertanyaan berikutnya dulu ya. Silakan Ibu Iis Ristiani. Silakan di-unmute dulu, Ibu. Ya. Baik, terima kasih Mbak Rahel atas kesempatan yang diberikan. Prof. Repli, terima kasih yang sudah menjelaskan materi ini sangat menarik buat kami karena mungkin bagi kami ini program yang baru kami ketahui, Bu, kalau misalnya tahun yang lalu sudah laksanakan. Yang ingin kami tanyakan, karena ini adalah harus ketentuannya satu tema, satu tematik riset dan inovasi. Nah, sementara dosen-dosen kita kan banyak yang sudah melakukan penelitian itu. Apakah kita boleh menggabungkan beberapa tadi hasil kajian itu, tapi yang mengarah kepada satu tema yang sama begitu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena akunnya ini berarti kan nanti satu ya, Mbak Rahel akunnya. Nah, yang punya akun itu hanya satu, karena satu proposal berarti hanya satu di universitas itu yang diberikan begitu. Kemudian apakah ini juga nanti akan perlu banyak menghasilkan media-media digital atau konten-konten yang berbasis digital ini? Apakah ada panduannya, sudah adakah panduannya sehingga nanti kita bisa melakukan berapa banyak media yang bisa kita hasilkan dengan berapa banyak waktu yang dibutuhkan untuk setiap media itu. Karena tadi yang ditawarkan bisa berbagai media yang bisa dimanfaatkan ya. Sehingga program ini luarannya adalah apakah hasilnya berupa media-media tadi begitu. Itu mungkin Mbak Rahel yang ditanyakan, dan terima kasih atas penjelasan dari Prof. narasumber ya, Prof. Reli ya, kemudian juga dari Pak Yus yang barusan sudah memberikan testimoninya. Ini menarik sehingga kami bisa menggambarkan hal seperti itu mungkin. Terima kasih Mbak Rahel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab aja langsung ya. Pertanyaan pertama boleh, Bu. Jadi tadi menggabungkan beberapa, tapi nanti jadi satu tematik. Tadi kan Pak Yusrama tadi sudah contohkan. Jadi ada beberapa riset, sains gitu ya, inovasi digabungkan jadi satu tema gitu ya. Boleh, boleh banget. Terus tadi yang pertanyaan kedua, apakah nanti hanya satu akun? Iya, satu perguruan tinggi satu akun. Jadi nanti yang punya yang mendaftarkan terlebih dahulu itu nanti yang biasanya sudah udah di approve gitu ya, itu sebagai akun dari satu perguruan tinggi seperti itu. Jadi tapi siapapun boleh, yang penting humasnya. Lalu yang tadi yang ketiga pertanyaannya adalah
Apa tadi? Luarannya, Prof. Luarannya. Luaran, oh luaran ya. Iya, Jadi luarannya adalah konten. Nah, konten. Ibu mau buat kontennya itu video TikTok atau misalnya infografis Instagram atau video Reels gitu ya, postingan, lalu juga misalnya podcast tadi seperti Pak Yus ataupun misalnya video YouTube itu sebenarnya boleh. Yang penting adalah dipublikasikan di kanal-kanal resmi perguruan tinggi gitu ya, secara digital. Kalau tadi Pak Yusrama memberikan contoh, oh dia dipublikasikannya di IG-nya Untirta Official. Berarti itu adalah IG resminya Untirta. Seperti Nah, itu. Jadi kontennya mau apapun silahkan, tapi kan ini memang terbatas ya Bu, terbatas anggaran, terbatas apa namanya waktu juga kami juga paham gitu ya. Sebisa mungkin tolong di apa namanya direncanakan dengan baik. Yang kami lihat adalah nanti pastinya rencana dan juga ukuran-ukuran output, misalnya berapa kira-kira target view-nya gitu ya. Kayak gitu-gitu Bu. Berapa nanti meningkatkan follower. Mungkin saja nanti dari konten-konten Bapak Ibu itu nanti akan bisa meningkatkan follower dari IG-nya ataupun TikTok-nya perguruan tinggi masing-masing. Gitu ya Bu ya. Jadi kami persilahkan sesuaikan dengan kemampuan anggaran dan juga waktu. Gitu. Terima makasih Prof. kasih Rizwan. banyak. Terima Ya. kasih. Ya, Pak Yogi, apakah sudah bisa, Pak? Ya, silakan Pak Yogi. Ya, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Rahel, Prof. Lively, dan Bapak Ibu yang berkenan hadir untuk mengikuti sosialisasi hari ini. Mungkin saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa namanya, tentang program Resona ini, asal muasalnya seperti apa. Kami melihat bahwa di Indonesia ini masih memiliki kekurangan science communicator gitu untuk menyampaikan gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran yang telah dihasilkan di perguruan tinggi, hasil karya Bapak Ibu semuanya kepada masyarakat. Terus kami tahun kemarin sempat bekerja sama dengan TikTok gitu. TikTok memiliki satu platform baru di dalamnya yaitu STEM Fit gitu. Itu sangat besar, sangat berpeluang untuk kita bisa membagikan gagasan-gagasan sains, teknologi, engineering, mathematics, art, humaniora di kanal TikTok. Kadang-kadang kita kalau lagi apa namanya luang pun kami melihat gitu Bapak Ibu apa namanya konten-konten yang hilir mudik di feed kita gitu ya, di page kita gitu. Kita banyak melihat ada sesuatu yang tumbuh tanpa kita sadari gitu. Ada konten kreator organik yang menawarkan gagasan-gagasan sains gitu, yang mencoba menerjemahkan fenomena-fenomena sains kepada masyarakat. Dan uniknya itu bukan dosen. Itu saya ambil contoh, misalkan saya penggemar, ada beberapa dosen ya, saya baru menemukan gitu. Saya penggemar material ragil. Kalau Bapak Ibu dari ITB itu saya senang tuh dengan material ragil. Dibawakan oleh anak muda, saya nggak tahu itu alumni sepertinya, terus bercerita tentang banyak material yang ternyata itu lekat dengan kehidupan sehari-hari kita. Dia membawa pengalaman dulu dia belajar material di ITB, terus dia menerjemahkan itu dengan bahasa yang sangat sederhana. Dan penggemarnya banyak. Terus kemudian kalau Bapak Ibu dari UB, saya pernah ketemu dengan Naktek Pang, anak teknik pangan ya, anak teknologi pangan ya, Rahel ya, Rahel dari UB juga. Nah, itu menarik juga buat saya, menjelaskan tentang pangan-pangan yang ada di dapur, terus dia mencoba untuk mengolah pangan, kenapa kol digoreng bisa menyebabkan ini ada perubahan-perubahan kimiawinya, dijelaskan dengan baik oleh anak itu gitu. Terus satu lagi yang paling menarik, Alif Toel, mungkin Bapak Ibu tahu ya, Alif Toel dari ITB, bagaimana menerjemahkan banyak fenomena gitu, bahkan menghitung bubuk kopi dengan persamaan matematik tuh. Itu yang buat saya cukup menarik gitu, dan itu saya tidak banyak saya menemukan teman-teman dosen melaksanakan itu. Justru konten-konten dosen lebih banyak kontennya berisi tentang bagaimana cara tembus bima, bagaimana cara naik jabatan. Itu penting gitu. Tapi saya rasa penting juga untuk teman-teman dosen memiliki satu hal yang melekat kepada dirinya, yaitu intelektual, capaian-capaian akademiknya untuk dibagikan kepada masyarakat. Kalau di UK itu ada namanya Brian Cox, tuh, science communicator. Dia fisikawan, ahli kuantum itu, mungkin Pak Yus
juga tahu gitu, dari Manchester United lagi, University of Manchester. Ya soalnya MU lagi naik ke peringkat atas gitu Bapak Ibu, masuk UCL, jadi saya suka bolak-balik. Itu menarik di situ dia bercerita tentang fenomena-fenomena alam. Ataupun dari ada satu profesor dari UI, saya tertarik dengan konten-kontennya. Prof. Zulis, Prof. Zulis. Prof. Julis ya, Prof. Julis. Nah, Ya, dari Prof. Julis UNHAR. saya suka pakai topi gitu ya. Ya, Ya, ya. suka pakai topi. Baru bareng Prof. Riveli, profesor ya, kayak baru juga beliau ya. Mm-mm. Bercerita Baru. tentang banyak hal, fenomena-fenomena ilmu pengetahuan dasar gitu. Tentang beliau menyambungkan dengan teologis, beliau menyambungkan dengan fenomena alam gitu ya, untuk menerjemahkan bagaimana pesawat dengan ribuan ton itu, ratusan ton itu bisa terbang ke atas, apa daya dorongnya. Hal-hal yang sebenarnya lekat sama kita. Saya rasa Bapak Ibu memiliki potensi di situ. Saya juga melihat bagaimana Pak Yus tahun kemarin menarik sekali menceritakan banyak hal, apa yang sudah dicapai oleh Untirta, terus teman-teman bahkan dari kampus apa Dwipa apa Rahel Undira tuh Universitas Dianapura. tentang herbal-herbal yang ada di mana, pengetahuan-pengetahuan lokal yang kemudian diekstrak oleh pendekatan sains, terus dijelaskan kepada masyarakat tentang jamu-jamuan yang asli Bali. Saya rasa itu menarik untuk disampaikan. Saya rasa potensi kita ada di sana. Jadi ini gejalanya sudah mulai tumbuh. Teman-teman astrologi misalkan, astronomi, teman-teman astronomi tentang perubahan bagaimana nenek moyang kita dulu membaca perubahan perubahan alam gitu ya untuk bertani, atau bagaimana caranya tumpeng itu menunjukkan suatu gejala alam. Itu pengetahuan-pengetahuan yang sebenarnya melekat di teman-teman saintis. Atau bagaimana bambu dulu dipilih untuk sebagai rumah, apa keunggulan bambu, arsitektur kita kenapa seperti itu, banyak sekali bidangnya. Terus bagaimana hukum-hukum adat kita bisa membentuk pengetahuan-pengetahuan kita hari ini. Tentu Bapak Ibu memiliki pengetahuan di sana. Jadi kita mau menumbuhkan science communicator karena ini terus jadi tren rasanya ya Bu Riveli ya. Jadi tren, banyak sekali konten-konten sains yang ada dan bisa ditemui. Jadi kita berharap dari yang hadir hari ini nanti muncul science communicator baru gitu ya, komunikator pengetahuan yang bisa membagi kepada masyarakat. Jadi garisnya seperti itu Bapak Ibu tujuan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih untuk menambahkan apa yang sudah sampaikan oleh Prof. Riveli dan Prof. Yus saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yogi. Di sini juga hadir Ibu Ira Mirawati sebagai tim pakar kita. Beliau juga konten kreator. Ibu Ira, boleh ada yang ditambahkan mungkin Ibu Ira? Silakan Ibu. Oke, sebentar Ibu Ira ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Rahel, Pak Yogi, Pak Yus, dan Bu Riveli yang sudah menjelaskan dengan sangat jelas dan bersemangat ya, karena kita tujuannya tadi menciptakan seperti Pak Yogi sampaikan bagaimana menghadirkan komunikator sains ya, science communicator yang seperti dicontohkan. Nah, mungkin yang perlu ditekankan kepada teman-teman yang akan mengusulkan proposal tadi, tadi mungkin ada beberapa yang fokus kepada penelitiannya yang dilakukan. Nah, dalam hal ini, kenapa humas yang kita harapkan yang memang harus mengusulkan proposal? Karena tujuan akhirnya menciptakan kampus yang memiliki ekosistem komunikasi digital untuk para penelitinya. Karena selama ini Bapak Ibu, memang kalau untuk publikasi itu kan publikasi ilmiah, alhamdulillah ya, karena ada kinerja yang jelas capaiannya harus dicapai oleh dosen-dosen terukur, itu memang tinggi ya. Tapi kalau untuk publikasi yang populer ini itu belum banyak, tapi sudah mulai ke arah sana seperti tadi Pak Yogi sampaikan. Nah, sekarang bagaimana kita menciptakan ekosistem itu di kampus sebagai humas lah ini yang kemudian mengambil peran penting. Karena Bapak Ibu semua, kadang dosen kalau saya bilang kan, Bapak Ibu yang punya penelitian ini bagus sekali, ayo dibikin konten. Banyak yang malu karena merasa sendirian, tidak berani. Nah, tapi kalau difasilitasi oleh humas dan kampus itu kan nanti
tercipta kolektivitas ya untuk sama-sama membuat konten yang mengomunikasikan hasil risetnya secara populer yang bisa dipahami oleh orang-orang masyarakat awam yang memang membutuhkan pengetahuan tersebut. Karena Bapak Ibu mau tidak mau harus diakui bahwa kepakaran itu ada di kita, di kampus, di dosen-dosen. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Ira. Bapak Ibu boleh mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Saya persilahkan Ibu Mursyanti. Silakan Ibu. Ya, sebentar ini. Ibu boleh unmute? Ya, oke. Terima Baik, kasih. ya, Silakan Ibu. terima kasih Mbak Rahel ya. Ini adalah program yang sangat menarik sekali ya, karena dengan seperti ini kan kita bisa diseminasi riset-riset ya, ke masyarakat ya. Pertanyaan saya yang pertama, nah, tadi dari penjelasan-penjelasan itu ada yang perlu saya tanyakan. Yang pertama, apakah konten-konten itu atau konten yang nanti kita sebagai produk yang nanti kita hasilkan itu merupakan hasil riset yang bisa diaplikasikan ke masyarakat ataukah bagaimana? Atau saya punya pengalaman untuk melakukan pelatihan begitu ya di masyarakat Sapu Angin begitu. Nah, apakah itu bisa digunakan untuk membuat konten itu? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah nanti produk akhirnya atau luarannya itu maksimal atau minimal itu 1 gitu, dan dalam durasi berapa menit begitu. Apakah itu juga ada ketentuannya? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mursyanti ya. UAJY itu apa Bu ya? Universitas Atmajaya Ahmad Dahlan, Yogyakarta. oh Ahmad Dahlan Bukan, Yogyakarta. Oke, oke. Atmajaya. Oh, Ahmad Jaya. Ada yang saya kasih tahu sama Atmajaya Bu. Yogyakarta. Monggo. Terima kasih Bu, Atmajaya Yogyakarta. Oke Bu, yang pertama sains yang seperti apa? Yang penting sains Bu. Mau itu yang bisa diterapkan, apa misalnya riset terapan gitu ya Bu ya, ataupun riset dasar, atau tadi Pak Yogi bilang tentang semesta gitu ya, tentang astronomi boleh, sosial humaniora boleh, apapun itu Bu sebenarnya. Namun memang yang terkait dengan sains dan teknologi gitu ya Bu ya. Jadi apapun bisa. Lalu yang kedua, karena ini tadi terkait dengan luaran ya, luarannya harus yang seperti apa? Ya, kalau kami melihatnya adalah target dari pertama target audiensnya siapa? Ya, kita lihat target audiensnya siapa. Kalau tadi Pak Yus bilang target audiensnya adalah Gen Z. Para Gen Z nih, mahasiswa ataupun masyarakat yang milenial dan Gen Z. Nah, berarti medianya apa yang dipakai? Oh, medianya yang dipakai adalah Instagram dan TikTok. Nah, kalau di TikTok videonya ya maksimal 60 detik, Bu. Di IG juga videonya maksimal 60 detik. Tapi kalau misalnya Ibu mau bikin, audiensnya adalah yang mau masyarakat yang mau mendengarkan secara lebih detail terkait dengan tadi Ibu kegiatan Ibu tadi bersama masyarakat gitu ya. Nah, Ibu bisa bikin podcast. Nah, podcast mau berapa menit? Monggo, silakan. Karena kalau di YouTube gitu ya, di YouTube atau di podcast itu kan nggak dibatasi waktu ya, walaupun sebenarnya Ibu kita mendengarkan podcast lama-lama juga pusing juga ya Bu ya. Nah itu jadi tolong disesuaikan dengan target audience dan juga media yang akan digunakan. Media yang akan digunakan. Nah, coba nanti dilihat, pasti setiap media itu punya ketentuan sendiri gitu. Nah, yang tahu seperti ini Bu, itu biasanya humasnya. Ya.
Jadi humas perguruan tinggi itu dia sudah tahu, oh kalau kita mau main di IG itu harus seperti apa nih yang menarik. Kalau kita mau mainnya di TikTok gitu ya, harus seperti apa. Makanya kita perlu untuk berkolaborasi dengan teman-teman humas. Kira-kira gitu. Tapi sumbernya, kontennya, kegiatannya, inovasinya dari siapa? Dari kita semua Bapak Ibu dosen. Gitu. Ya, Gitu ya Bu itu ya? itu humasnya itu apakah harus dari universitas atau bisa dari fakultas ya, Bu? Tadi saya sudah jelaskan bisa universitas, bisa fakultas. Oke. Tapi satu perguruan tinggi Hanya satu. satu. Iya, hanya satu. Iya. Gitu Ibu. Ya, Ayo Bu, join ya ya, Bu. ya. Makasih. Makasih Bu Rifeli. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Mursianti. Selanjutnya yang terakhir ini ya Bapak Ibu, Bapak Syaiful Bahri. Silakan Bapak. Sebentar ya Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, perkenalkan nama saya Saiful Bahri dari Ketua Tim Humas Politeknik Negeri Jember. Tahun kemarin kami bersama-sama dengan Pak Yus juga, Alhamdulillah sebagai penerima program Resona. Ada 3 pertanyaan dari kami, dari Humas Polije. Yang pertama, kami selaku penerima Resona program tahun 2025, apakah masih diperbolehkan untuk ikut dalam program Resona tahun kedua di 2026 ini, Bu? Kemudian yang kedua, tentang tim, misalnya masih diperbolehkan, maka kami timnya, tim dari tim di proposal itu, kita tetap menggunakan tim tahun kemarin atau tim yang sama, apakah mungkin diperbolehkan? Itu yang kedua. Yang ketiga, tentang program, kami berencana program atau tema yang kami angkat tahun kemarin itu betul-betul memang dirasakan oleh masyarakat, dan insya Allah misalnya kami dijadikan program lanjutan, Bu, cuman dengan komoditas yang berbeda, apakah itu masih diperbolehkan? Saya kira itu. Sebelumnya saya juga terima kasih ke Bu Reveli dan Pak Yogi yang sudah mendanai program Resona tahun kemarin. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful. Iya, Bu. Ketemu lagi nih Pak Iya, Saiful. Bu. Jadi bagi yang sudah menerima tahun lalu itu tidak apa-apa, silakan mendaftar lagi gitu ya. Tapi memang harus humas lagi gitu ya sebagai ketuanya gitu. Lalu timnya mau sama mau enggak ya itu monggo, terserah dari perguruan tinggi masing-masing gitu ya. Lalu topiknya mau berlanjut atau tidak monggo, kami serahkan kepada perguruan tinggi masing-masing. Jadi nanti kita terbuka saja Bapak Ibu ya, transparan. Kita akan mencari yang memang menarik gitu ya. Topik-topik tema-temanya juga menarik gitu. Bisa bisa disebarluaskan ke masyarakat dengan cara yang menarik, dengan platform-platform digital gitu ya. Jadi kita memang mencari talent-talent gitu ya, talent-talent komunikator atau content creator gitu ya, yang bisa menjadi komunikator untuk science tech gitu di perguruan tinggi masing-masing. Jadi monggo saja Pak Saiful. Terima kasih banyak Pak Saiful, semoga bermanfaat ya.